teknologi, informasi, dan komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sebuah materi dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Materi ini berjudul Desain User Interface Perangkat Lunak. Ada dua pembahasan yang saya akan sampaikan. Yang pertama adalah pengertian tentang user interface, dan yang kedua adalah prinsip dan metode perancangan berbasis pengguna. Kita akan mulai dengan pengertian tentang user interface. User interface adalah bagian visual dari website, atau aplikasi software, atau device hardware yang memastikan bagaimana seorang user berinteraksi dengan aplikasi atau website tersebut, serta bagaimana informasi pada tampilan di layarnya. User interface sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi. Tujuan dari user interface adalah untuk meningkatkan usability dan tentunya user experience. Satu hal yang mungkin jarang diketahui orang banyak adalah seberapa pentingnya desain pada user interface. Bahkan, kadang untuk sebuah tombol saja bisa menentukan apakah seseorang mengerti bagaimana menavigasi website atau aplikasi tersebut. Desain user interface memang sangat penting, karena itu akan menentukan bagaimana seseorang berinteraksi dengan aplikasi tersebut. User interface juga menentukan apakah pengunjung website atau pengguna aplikasi dapat menavigasi website atau aplikasinya dengan mudah. Pengguna memiliki 4 komponen, yaitu model pengguna, bahasa perintah, umpan balik, dan penampilan informasi. Saya sedikit menjelaskan. Model pengguna, model konseptual yang diinginkan pengguna dalam memanipulasi informasi dan proses yang diaplikasikan pada informasi tersebut. Bahasa perintah merupakan piranti untuk memanipulasi model yang diinginkan pengguna. Idealnya, program komputer mempunyai bahasa perintah yang alami, sehingga model pengguna dapat dengan cepat dioperasikan. Berikutnya, umpan balik, kemampuan sebuah program yang membantu pengguna untuk mengoperasikan program itu sendiri.
umpan balik terutama ditujukan kepada pengguna yang belum berpengalaman dalam menjalankan program tersebut. Biasanya berbentuk pesan-pesan penjelasan, pesan penerimaan perintah, indikasi ada objek terpilih, penampilan karakter yang diketik lewat papan ketik. Dan yang terakhir ini adalah tampilan informasi. Digunakan untuk menunjukkan status informasi atau program ketika pengguna melakukan suatu tindakan. Pesan-pesan informasi tersebut harus seefektif mungkin sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Desain antarmuka yang baik berdasarkan pada user yang dinamakan User Center Design atau UCD. UCD adalah filosofi perancangan yang menempatkan pengguna sebagai pusat dari proses pengembangan sistem. Saat ini pendekatan UCD telah didukung berbagai teknik, metode, tools, prosedur, dan proses yang membantu perancangan sistem interaktif yang lebih berpusat pada pengguna. Pengguna tidak hanya memberi komentar tentang ide perancangan, mereka harus secara intensif dilibatkan dalam semua aspek, termasuk bagaimana implementasi sistem yang baru akan mempengaruhi pekerjaannya. Di gambar ini diambil dari Eason menggambarkan 4 langkah kunci dalam pengembangan. Yang pertama adalah perencanaan, perancangan, implementasi, dan pengelolaan sistem. Konsep user-centered design sendiri berpusat pada user, tujuan atau sifat-sifat konteks di lingkungan produk, semua berdasarkan pada pengalaman user. Selanjutnya ditetapkan model pekerjaan pengguna yang akan didukung. Gambar metode UCD ini terdapat 4 pendekatan dalam pengembangan sistem. Yang pertama, soft system metodologi, kemudian cooperative design, open system task analysis, multi-view, dan star life cycle. Baik, kita bahas sedikit mengenai soft system metodologi atau SSM. SSM berfokus pada perencanaan. Penekanan SSM tidak pada pencarian solusi untuk masalah, tetapi pada pemahaman situasi di mana masalah yang dirasakan dianggap bukan merupakan esensi atau akar masalah sebenarnya. Langkah-langkah soft system metodologi. Pada langkah 1 dan 2 difokuskan pada pencarian pernyataan yang lengkap atas situasi permasalahan. Ini dilakukan pertemuan yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, stakeholder. Umumnya, stakeholders yang berbeda akan mempunyai pandangan yang berbeda pula tentang tujuan sistem. Perbedaan pandangan ini tidak perlu dipertentangkan karena mereka menekankan pada aspek yang berbeda atas situasi keseluruhan
dan mereka harus difasilitasi. Pada langkah 3, mencoba untuk membuat definisi sistem yang presisi. Langkah 4, menggunakan hasil dari langkah 3 untuk membuat model konseptual yang berupa pernyataan sistem secara abstrak. Langkah 3 dan 4 dari dunia nyata yang memungkinkan untuk menghasilkan suatu pernyataan yang tidak dipengaruhi oleh batasan-batasan dalam dunia nyata. Ceklan tersebut adalah elemen CATWOE. C-nya adalah customer, A-nya actor, T-nya transformation, W-nya worldview, O-nya adalah owner, dan E-nya adalah environment. Berikutnya adalah open system task analysis. Berfokus pada langkah awal perencanaan, memberikan sarana pemahaman transformasi yang terjadi saat sistem baru dan artefaknya diperkenalkan dalam lingkungan kerja yang ada. Menekankan perkembangan dengan persyaratan teknis dan persyaratan sistem setelah multi-view. Metodologi yang lengkap mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi. Multi-view cenderung lebih perspektif daripada deskriptif. Elemen-elemen dari pendekatan sosio-teknis dan SSM diintegrasikan dalam pendekatan ini. Primary task model menggambarkan tujuan sistem, stakeholders, dan perspektif pemilik sistem. Analisis informasi berhubungan dengan pemodelan, konseptual, dan aliran serta struktur informasi. Model fungsional melibatkan alokasi kerja, serangkaian peran, dan persyaratan kerja komputer. Setelah mempertimbangkan aspek orang-orangnya, barulah sistem komputer. Berikutnya, model pendekatan Star Life Cycle. Tidak menekankan pada urutan aktivitas, didasarkan dari observasi tentang IMK yang nyata, bergantung penuh pada prototipe dan evaluasi, menekankan pada pre-prototypean yang cepat dan pengembangan yang berkelanjutan dari suatu produk final. Aktivitas-aktivitasnya menyerupai model waterfall, prototyping, implementasi, analisis beban kerja, persyaratan, desain konseptual, tetapi mencakup evaluasi. Kita akan kembali ke UCD. Prinsip yang harus diperhatikan dalam UCD adalah fokus pada pengguna. Perancangan harus berhubungan langsung dengan pengguna sesungguhnya atau calon pengguna melalui interview, survei, dan partisipasi dalam workshop perancangan. Tujuannya adalah untuk memahami kognisi, karakter, dan sikap pengguna serta karakter antropometrik. Aktivitas utamanya mencakup pengambilan data,
analisis, dan integrasinya ke dalam informasi perancangan dari pengguna tentang karakteristik tugas, lingkungan teknis, dan organisasi. Prinsip yang kedua yaitu perancangan terintegrasi. Perancangan harus mencakup antarmuka pengguna, sistem bantuan, dukungan teknis, serta prosedur instalasi dan konfigurasi. Dari awal berlanjut pada pengujian pengguna. Satu-satunya pendekatan yang sukses dalam perancangan sistem yang berpusat pada pengguna adalah secara empiris dibutuhkan observasi tentang kelakuan pengguna, evaluasi umpan balik yang cermat, wawasan pemecahan terhadap masalah yang ada, dan motivasi yang kuat untuk mengubah rancangan. Perancangan interaktif. Sistem yang sedang dikembangkan harus didefinisikan, dirancang, dan dites berulang kali berdasarkan hasil tes kelakuan dari fungsi, antarmuka, sistem bantuan, dokumentasi pengguna, dan pendekatan pelatihannya. UCD adalah tentang partisipasi dan pengalaman manusia dalam proses perancangan. Pengguna adalah orang yang akan menggunakan sistem. Pengguna langsung biasa disebut pengguna akhir atau end user yang menggunakan sistem untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan pengguna tidak langsung adalah pengguna yang menggunakan sistem untuk penggunaan yang lain, seperti sistem administrator, installer, demonstrator. User juga bisa berupa stakeholder, usability engineer, technical staff, dan software. Itu telah mendefinisikan hak pengguna untuk mentransformasi budaya yang terdapat dalam perancangan, pengembangan, dan pembuatan sistem teknologi informasi. Dan untuk memastikan bahwa produk hasilnya akan tepat, seperti harapan pelanggan, itu merupakan sebuah aturan. Karena itu, aturan dalam user-centered design yaitu perspektif. Dalam perspektif, kita berpikir pengguna selalu benar. Jika terdapat masalah dalam menggunakan sistem, maka masalah ada pada sistem dan bukan pengguna. Yang kedua, instalasi. Pengguna mempunyai hak untuk dapat menginstal atau menguninstall perangkat lunak dan perangkat keras sistem secara mudah tanpa konsekuensi negatif. Yang ketiga, pemenuhan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan sistem dapat bekerja persis seperti yang dijanjikan. Pengguna mempunyai hak untuk dapat menggunakan instruksi secara mudah untuk memahami dan menggunakan sistem untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara efisien dan terhindar dari masalah. Kontrol. Pengguna mempunyai hak untuk dapat mengontrol sistem dan mampu membuat sistem menanggapi dengan benar atas permintaan yang diberikan. Umpan balik, pengguna mempunyai hak terhadap sistem
untuk menyediakan informasi yang jelas, dapat dimengerti dan akurat tentang tugas yang dilakukan dan kemajuan yang dicapai. Berikutnya, keterkaitan. Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang semua prasyarat yang dibutuhkan sistem untuk memperoleh hasil terbaik. Berikutnya, batasan. Pengguna mempunyai hak untuk mengetahui batasan kemampuan sistem. Nomor 9, assistance. Pengguna mempunyai hak untuk dapat berkomunikasi dengan penyediaan teknologi dan menerima pemikiran dan tanggapan yang membantu jika diperlukan. Dan yang terakhir, usability, pengguna harus dapat menjadi penguasa teknologi perangkat lunak dan perangkat keras, dan bukan sebaiknya. Sistem harus digunakan secara alami dan intuitif. Proses UCD yang sudah standar untuk sistem interaktif, yaitu ISO 13407. Proses penjelasan pada gambar yang pertama, memahami dan menentukan konteks pengguna, yaitu terdiri dari karakteristik pengguna yang diharapkan, pekerjaan yang dilakukan pengguna, pemecahan secara hierarki atas pekerjaan global, tujuan global penggunaan sistem untuk setiap kategori pengguna, termasuk karakteristik tugas yang mungkin mengganggu penggunaan dalam skenario khusus seperti frekuensi dan lama kinerja. Pahami lingkungan tempat pengguna akan menggunakan sistem, sangat penting awal langkah untuk menentukan kebutuhan sistem minimal dan optimal dengan memperhatikan. Yang kedua adalah menentukan kebutuhan pengguna dan organisasi. Dalam UCD penting untuk memperluas aktivitas kebutuhan fungsional sistem dengan membuat pernyataan eksplisit kebutuhan pengguna dan organisasi. Dalam hubungannya dengan konteks deskripsi penggunaan dalam hal yang pertama, kualitas perancangan interaksi manusia dan komputer serta workstation, kualitas dan isi tugas pengguna, masuk alokasi tugas di antara kategori pengguna yang berbeda. Kinerja tugas yang efektif, khususnya dalam hal transparansi aplikasi ke pengguna. Kerjasama dan komunikasi yang efektif di antara pengguna dan pihak ketiga yang relevan. Dibutuhkan kinerja sistem baru terhadap tujuan finansial. Dibutuhkan kinerja sistem baru terhadap tujuan finansial. Yang ketiga, solusi perancangan yang dihasilkan. Dengan menggunakan pengetahuan yang ada untuk mengembangkan suatu proposal solusi perancangan, terdiri dari membuat solusi perancangan lebih konkret, memperlihatkan prototipe ke pengguna, dan mengamatinya saat melakukan tugas spesifik dengan atau tanpa bantuan evaluator. Menggunakan umpan balik untuk perbaikan rancangan, mengulang proses ini sampai tujuan rancangan dipenuhi. Yang terakhir, evaluasi perancangan terhadap kebutuhan pengguna, terdiri dari formatif dan sumatif. Formatif menyediakan umpan balik yang dapat digunakan untuk memperbaiki rancangan. Sumatif lakukan penilaian apakah tujuan pengguna dan organisasi telah tercapai. Kebutuhan pengguna dan organisasi yang
disebutkan di dalam standar proses UCD. K. Solusi perancangan yang dihasilkan dapat berupa dengan menggunakan pengetahuan yang ada, standar, contoh petunjuk sistem lain, dan lain-lain, untuk mengembangkan suatu proposal solusi perancangan. Yang kedua, membuat solusi perancangan lebih konkret. Berikutnya, memperlihatkan prototipe ke pengguna dan mengamatinya saat melakukan tugas yang spesifik. Menggunakan umpan balik untuk perbaikan rancangan dan mengulangi proses sampai tujuan perancangan terpenuhi. Secara umum, prinsip desain untuk membangun antarmuka ini adalah gunakan dialog yang sederhana dan alami, menghindari penggunaan jargon dengan menampilkan techno-speak. Berikutnya, berusaha untuk konsisten pada urutan aksi, perintah, layout, dan daftar kata-kata penting seperti gambar tersebut. Sediakan umpan balik yang informatif secara terus-menerus memberitahu pengguna tentang yang terjadi. Dan minimalkan beban ingatan user. Deskripsikan format input yang diperlukan. Memberikan perubahan aksi yang mudah, seperti memberikan undo jika terjadi kesalahan. Menyediakan jalan keluar yang jelas, misalnya untuk mengatasi salah dalam memilih perintah. Menyediakan shortcut, memungkinkan user untuk menjalankan operasi yang sering dipakai dengan cepat. Mendukung fokus internal dari kontrol seperti penggunaan next command lebih baik daripada ready for next command. Menyediakan penanganan kesalahan, memberi petunjuk tentang kesalahan yang dilakukan user dan langkah perbaikannya, dan menyediakan help dan dokumentasi untuk membantu pengguna, khususnya pengguna baru dalam menggunakan. Demikianlah penyampaian materi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.